Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya dari HKS semester 3 R1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian eh, saat saat azariyah. Saat azariyah terdiri dari dua kata, yaitu sa'du yang artinya menutup, menghalangi, dan azariyah artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara mediator. Secara bahasa, azariyah yaitu wasilah yang menyampaikan pada sesuatu. Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Khalid Ramadan Hasan, yaitu wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan. Kata azariyah itu didahului dengan sat yang artinya menutup. Maksudnya, di sini menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga pengertian sat azariyah menurut para ulama ahli usul fikih yaitu mencegah segala sesuatu atau perkataan maupun perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut Asy-Syatibi, saat azariyah ialah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemadorotan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sat azariyah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Contohnya ialah seseorang yang telah dikenai kewajiban sholat, seseorang yang sudah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul atau genap setahun, ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat, maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan hibah adalah sunnah. Kemudian yang kedua, dasar hukum sat azariyah. Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan sat azariyah. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya baik Al-Quran maupun As-Sunnah, juga kaidah fikih, di antaranya yaitu yang pertama Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memiliki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dari orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Mencaci maki sesembahan kaum musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun, jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya meskipun diperbolehkan, namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki atau selain suami yang mendengarnya, maka itu dilarang. Yang kedua ada As-Sunnah dari Al-Muqdad bin Al-Aswad, bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir, lantas dia memerangi aku? Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, aku telah menyatakan keislaman kepada Allah. Apakah aku masih boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?" Setelah dia berkata seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya." Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku." Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut atau menyatakan keislaman setelah berhasil memotongnya.
apakah aku boleh membunuhnya? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadzkan tersebut. Nah, hadis di atas merupakan larangan membunuh orang kafir atau munafik setelah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadat menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara terkadang menyampaikan dengan dirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.